A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membuka dengan baca surat Al-Fatihah. Untuk orang tua yang pertama ya, untuk orang tua yang ada atau tidak ada. Selanjutnya untuk guru-guru kita, karena tanpa guru kita tidak akan tahu apa-apa. Kita tidak akan tahu ilmu atau hikmah yang menjadi kita kenal dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridzulillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat
Maulid Nabi SAW kepada semuanya. Ini Maulid Nabi itu sangat penting bagi orang Islam walaupun bagi orang lain, karena Nabi Muhammad SAW itu rahmatul lil alamin, itu rahmat bagi seluruh alam, bukan bagi orang Islam saja. Jadi hari kelahirannya Rasulullah SAW itu Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau tahun Sanatul Fil atau tahun gajah. Orang Arab nyebutnya Sanatul Fil, tahunnya gajah. Karena kalau subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, Bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Barangkali kan hafal surat fil ya, tahu ceritanya. Surat fil itu tentang gajah-gajah, pasukan gajah. Dulu ada Raja Abraha dari Yaman. Dia iri kepada Ka'bah. Dia bangun gereja yang mewah di Yaman. Terus dia kepingin orang ke sana tawaf di tempatnya dia, bukan di Ka'bah. Akhirnya dia kirim pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi alhamdulillah yang hancur itu ya gajah-gajah, pasukan gajah sama Raja Abraham sebelum mencapai Masjidil Haram. Gara-gara peristiwa itu orang Arab nyebut tahun itu Sanatul Fil. Terus pada tahun itu kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Terus karena kelimpahan dan makmuran di Mekah pada tahun itu, orang Arab juga menyebut tahun itu Sanatul Fatwal Ibtihaj, tahun penaklukan, kegembiraan dan keberkahan. Karena berkah itu turun sangat berlimpah. Sungai yang kering langsung ada airnya, tanaman yang kering langsung berbuah. Terus kelahirannya ke Rasulullah SAW itu cahaya menyinari sampai dari tanah-tanah Mekah sampai ke tanah Syam, Damaskus. Kalau sekarang termasuk Suriah itu. Jadi itu orang Arab nyebutnya Sanatul Fatwal Ibtihaj. Karena tahun itu sangat barokah di daerah sana. Itu dulu. Kalau sekarang umat Islam terbesar di dunia itu ada di mana? Ada yang tahu? Indonesia. Ya, alhamdulillah kan kalian semua itu sekarang termasuk umatnya Nabi SAW paling banyak di dunia itu. Paling banyak masjid itu di Indonesia. Jadi barangkali ada negara di Timur Tengah itu orang Arab semua, orang Muslim semua, tapi dengan kondisi tidak tentram, tidak nyaman negara itu, mereka itu sholat pun kan susah, mau ke masjid itu susah karena bahaya. Nah, kalau di Indonesia aman alhamdulillah. Jadi kalian mau sholat bebas, 100 meter ada musola, 100 meter ada masjid. Jadi jangan-jangan ditinggalkan sholat ya. Kewajiban itu ya harus dipenuhi. Jadi alhamdulillah di sini
itu termasuk nikmat sangat besar. Adanya paling banyak masjid di Indonesia, damai dan tentram negara itu nikmat yang besar, itu harus disyukuri. Fakana qalalahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim, fa'adhkuruni adhkurkum wa ashkuruli wa la takfurun. Allah subhanahu wa ta'ala bersabda di dalam Al-Quran, ingatlah kamu kepadaku, fa'adhkuruni wa adhkurkum, niscaya aku ingat pula kepadamu. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan kamu ingkar kepadaku. Terus artinya ini, wa adhkuruni, ingatlah kamu kepadaku, itu di tafsir Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ditafsirkan ayat ini begini, wadhkuruni, ingatlah kamu kepadaku dengan lisan, dengan hati, dan seluruh anggota tubuh. Maka tiga-tiganya ini termasuk kalau kita sholat. Paham ya? Yang pertama itu seperti tasbih, takbir. Yang kedua itu ingat dengan hati, itu ya seperti khusyuk, merenungkan bacaan. Jadi main-main itu ada waktunya. Kalau sholat itu harus kita fokus. Karena waktunya sholat itu waktunya hamba menghadapi kepada Tuhannya. Jadi harus punya adab, harus diperhatikan itu. Waktunya main-main, waktunya sholat, harus sholat itu khusyuk. Jangan main-main, jangan macem-macem. Kan cuma sebentar, sholat itu tidak berat. Dan ketiga, ingat dengan anggota tubuh seperti ruku dan sujud. Wa'adhkurkum, itu dijamin Allah akan ingat pula kepadamu dengan cara memberimu kebaikan, memberimu rahmat, memberimu nikmat di dunia dan akhirat. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku akan semua nikmatku dengan mengerjakan ketaatan. Jadi caranya bersyukur itu kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu kalau di rumah mau bersyukur kepada orang tua itu dengan cara kita membantu bersih-bersih, terus taat kepada orang tua. Walaupun di sekolah kita bersyukur adanya guru, karena guru itu memberi kita ilmu pengetahuan tentang dunia, tentang semua. Jadi kita bersyukur dengan taat kepada guru, membantu kepada guru-guru. Paham ya? Wala takfurun, dan janganlah kamu ingkar kepadaku, yakni janganlah kamu tidak mensyukuri nikmat-nikmatku. Jangan sampai tidak mensyukuri nikmat, karena tidak mensyukuri nikmat itu salah satu sebab mendatangkan ujian. Jadi barangkali ada yang nakal, mungkin dihukum, itu akibat tidak bersyukur. Tidak bersyukur, nakal, gak mau taat, dihukum.
kalau di dunia. Kalau di akhirat nanti wallahu alam. Jadi kondisi itu di alam dunia itu ada 4. Itu nikmat. Nikmat itu harus disyukuri. Kalau tidak disyukuri, itu menyebabkan ujian atau mendatangkan musibah. Jadi itu bisa masih bisa diperbaiki dengan sabar, tawakal, dan tawadu. Kalau tidak, itu menyebabkan dosa. Jadi harus tawakal, harus tawadu. Jadi kehidupan di alam dunia ini seperti ujian. Kalau kehidupan abadi itu kan di akhirat. Dunia itu cuma sebentar. Kehidupan abadi itu di akhirat. Jadi agama ini itu seperti sekolah. Agama ini seperti sekolah. Dan pelajarannya itu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalian itu semua kan di sekolah itu kan ada buku-bukunya ya. Jadi kalau belajar matematika itu kan harus gurunya diajarin dari bukunya. Nanti kalau ujian sudah gak ada bukunya, harus jawab sendiri. Sama itu, dunia itu ujian. Terus pelajarannya itu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Yang ngajari itu para nabi dan rasul. Nabi-nabi dan rasul mengajari kita gimana caranya untuk jadi orang sukses di akhirat, bukan di dunia saja, karena dunia itu fana. Jadi barangkali kan ada yang bingung kan tanya saya, kenapa pindah di sini, kok di Jawa, di Indonesia, cari apa? Ya cari ilmu, cari nikmat barokah. Dulu saya di Amerika 10 tahun. Ya. Tapi di sana itu tidak bisa menjalani kewajiban ibadah, tidak bisa mencari ilmu agama, susah. Karena fokusnya semua itu kepada dunia. Jadi saya lebih nyaman di sini. Saya di sini belajar juga. Ini guru saya, ini Kiai Muhadi. Saya belajar. Karena belajar ilmu agama itu fardu ain itu. Itu kewajiban orang muslim harus belajar ilmu agama. Kalau gak belajar, nanti di akhirat, di ujian, mau jawab gimana kita? Ya gak bisa, gagal. Sekarang di sekolah gimana? Kalau ada ujian, sampai nggak belajar, bisa lolos gak? Tapi bisa ulang ya. Kalau di akhirat nggak bisa ulang. Sekali gagal ya udah, nggak bisa kembali ke dunia. Makanya harus hati-hati. Kalau masalah ibadah, menjalani itu kewajiban sholat dengan khusyuk, jamaah. Itu nikmat itu. Itu bisanya jamaah di sini di Indonesia itu negara damai, semoga nambah damai, nambah makmur ya. Itu nikmat besar. Jadi jangan sampai ada alasan tinggalkan sholat. Karena orang sukses itu orang yang menjalani kewajibannya. Jadi dalam riwayat hadis Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya nabi-nabi tidak mewariskan uang dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta-harta. Akan tetapi para nabi-nabi dan rasul semua itu mewariskan ilmu agama. Maka siapa yang dapatkan ilmu agama,
berarti telah mengambil bahagia yang besar. Karena ilmu agama itu empat. Itu pertama, warisan para nabi. Ilmu agama itu warisannya para nabi. Jadi warisan para nabi kita bisa cuma meraih dengan ilmu agama. Yang kedua, itu akan jadi harta yang abadi. Karena nanti dunia itu pasti fana. Kita nanti di akhirat tidak bisa membawa harta dunia, tapi ilmu bisa dibawakan ke akhirat. Itu abadi. Dan itu memudahkan jalan menuju surga. Memudahkan jalan menuju surga. Seandainya nanti ujian di akhirat kita gak lolos, tempatnya di neraka. Gak ada ulangan. Kalau di sekolah kamu ujiannya gak lolos, kembali belajar lagi, besok ujian lagi. Kalau di akhirat tidak lolos, masuk neraka. Yang lolos ujiannya masuk surga. Terus yang keempat, itu ilmu agama menunjukkan kepada kebenaran. Itu menjaga diri untuk selalu di jalan yang benar. Siratul mustaqim. Makanya di Al-Fatihah itu kan ulama pendapat separuh Fatihah itu pujian kepada Allah, yang separuhnya lagi itu doa. Kita berdoa. Setiap kali baca Fatihah kita itu berdoa kepada Allah agar kita tetap di jalan yang benar. Ya, baik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi